Inspirasi hari ini. Jadilah tenang. Suatu saat saya pergi ke sebuah tempat yang harus melewati hutan sawit. Ada sebuah gereja baru yang akan diresmikan di sana. Gereja itu adalah gereja untuk para pekerja di kebun sawit. Untuk menuju ke gereja itu, kita harus masuk ke dalam hutan sawit yang luasnya ribuan hektar. Sepanjang jalan yang dilalui adalah jalan tanah, tidak ada rumah penduduk. Kanan kiri semuanya pohon sawit. Yang berangkat ke sana ada 3 mobil beriringan. Orang yang mengemudikan mobil paling depan tahu jalannya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam di hutan sawit itu, akhirnya sampai di tempat tujuan. Nah, pada waktu perjalanan pulang, mobil yang saya tumpangi tertinggal oleh mobil yang di depan. Sedangkan mobil yang di belakang kami rupanya berangkat agak lambat, sehingga mobil kami sendirian. Semua yang ada di mobil kami tidak tahu jalan. Di tempat itu tidak ada sinyal handphone, sehingga kami tidak bisa menghubungi siapapun. Kami mencoba mengingat jalan waktu berangkat, tetapi ada begitu banyak persimpangan, dan semua persimpangan terlihat sama semua. Tidak ada orang atau kendaraan lain yang lewat. Mau mencoba mencari jalan sendiri, takut kalau semakin tersesat dan semakin terjebak di dalam hutan itu. Akhirnya kami bingung, harus ke arah mana dan harus berbuat apa. Jika Anda dalam keadaan seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Ya, tentu berdoa, itu pasti. Lalu apa berikutnya? Diam saja di tempat, menunggu sampai ada yang lewat, supaya kita bisa bertanya arah jalan keluar dari hutan sawit itu. Ya, betul. Singkat cerita, akhirnya ada mobil yang lewat dan kami minta tolong kepada orang yang di mobil itu untuk menunjukkan jalan keluar dari hutan itu. Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita berada dalam situasi yang membingungkan. Kita terjebak oleh keadaan dan kita tidak tahu bagaimana caranya untuk bisa keluar dari keadaan itu. Segala daya upaya kita tidak bisa memperbaiki keadaan. Segala pengetahuan dan pengalaman kita tidak bisa membantu kita. Dalam keadaan seperti itu, baiknya kita tenang untuk sejenak. Jangan panik, karena semakin kita panik, tindakan kita justru akan membuat kita semakin terjebak dalam pusaran keadaan itu. Doa sangat penting, karena doa selain membuat hati kita tenang, juga membuat kita terhubung dengan Allah yang mengerti keadaan kita. Ketika kita dalam kebingungan, sesungguhnya Allah melihat keadaan kita. Dia tetap memandang kita dari atas. Dia tahu jalan keluar untuk kita. Ketika kita berdoa, kita memohon kepadanya untuk menunjukkan jalan keluar itu bagi kita. Sesungguhnya jalan keluar itu sudah ada. Kita belum melihat jalan keluar itu, tapi Allah sudah melihatnya. Kita memohon Dia menunjukkannya kepada kita. Jadi jangan panik, berdoalah. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Hari-hari ini kita ada dalam situasi zaman yang serba tidak pasti. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik.
Sementara situasi ekonomi global akibat pandemi masih belum pulih betul. Dalam situasi seperti ini, sikap yang terbaik adalah jadilah tenang dan berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.